Yang keempat sahabat adalah sedekah. Kalau untuk sedekah ini nanti insya Allah akan ada pembahasan khusus. Yang pasti sedekah ini sahabat, saking dahsyatnya pahala sedekah ini pengaruhnya bukan hanya di dunia. Karena kata Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqah wa akum minas shalihin. Orang yang tengah menghadapi sakaratul maut itu oleh Allah digambarkan, seandainya diberi waktu sedikit saja, sebentar saja, maka apa kata orang yang tengah menghadapi sakaratul maut itu? Fa as-saddaqah, aku akan bersedekah. Ini saking dahsyatnya pahala sedekah. Belum pahala balasan dari Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang bersedekah satu, berbuat satu kebaikan, maka Allah menyediakan 10 kebaikan baginya. Dan hal ini pernah dipraktekkan langsung oleh salah satu sahabat sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bersama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah babul ilmi, pintu-pintunya ilmu. Suatu ketika sahabat, ketika Sayyidina Ali ingin membelikan delima istrinya yang tengah hamil, ya, kemudian Sayyidina Ali tidak punya uang, maka Sayyidina Ali menjual jubahnya atau menjual pakaiannya dalam riwayat yang lain. Ketika pakaiannya dijual oleh Sayyidina Ali pergi ke pasar, kemudian membeli sebuah delima sahabat, dapat 1 buah delima dari hasil menjual pakaian. Sesampainya di tengah jalan ketika mau pulang, Sayyidina Ali dihadang oleh seorang tua yang meminta-minta, Sayyidina Ali, saya ingin delima itu, saya lapar Sayyidina Ali. Tanpa fikir panjang sahabat, Sayyidina Ali langsung memberikan delima yang dibelinya tadi dari hasil menjual bajunya tersebut. Karena Sayyidina Ali yakin bahwasanya setiap sedekah pasti akan dibalas oleh Allah. Sesampainya di rumah, Sayyidina Ali mendatangi istrinya dengan tanpa membawa delima, sekaligus juga bajunya juga sudah dijual. Apakah keluarga ini marah? Tidak sahabat. Karena keluarga ini yakin bahwasanya firman Allah itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Singkat cerita, di beberapa menit kemudian ada seorang yang mengetuk pintu rumah Sayyidina Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian orang ini sahabat membawa delima pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, ini delima dari tetangga jenengan yang jenengan bantu dulu itu. Kata salah satu tetangganya Sayyidina Ali ini sahabat. Kemudian apa yang terjadi setelah dihitung delimanya? Ternyata 9 sahabat. Sayyidina Ali bingung. Kata Allah, kalau bersedekah 1 balasannya 10. Ini saya bersedekah 1, kata Sayyidina Ali, kenapa balasannya hanya 9? Akhirnya Sayyidina Ali bertanya pada orang yang mengantarkan tadi, Pak, kata Allah kalau sedekah 1 balasannya 10. Ini saya tadi sedekah 1 delima, kenapa ini kok balasannya 9? Maka sambil gemetar sahabat, orang yang mengantarkan delima ke rumahnya Sayyidina Ali ini mengambil 1 biji delimanya dari dalam sakunya sahabat. Akhirnya delima yang tadinya 9 itu genap menjadi 10. Dan karena kejujurannya ini sahabat, kemudian Sayyidina Ali memberikan 3 delima pada orang yang mengantarkan tadi. Yang asalnya seandainya orang ini tidak jujur hanya mendapat 1 delima yang haram, maka karena kejujurannya Sayyidina Ali memberikan 3 delima dengan halal sahabat. Jadi balasannya itu kontan. Ini hanya salah satu dari sekian banyak hadis atau dalil tentang sedekah sahabat. Karena itu sedekah juga merupakan salah satu amalan yang paling mujarrab untuk mendatangkan rezeki pada diri kita. Kemudian yang kelima sahabat, amalan untuk mendatangkan rezeki yaitu dengan silaturrahim. Silah artinya menyambung, rahim adalah kasih sayang. Kita menyambung kasih sayang, kita bersilaturrahim ke rumah saudara, tetangga, sahabat. Maka apa kata Rasulullah? Man ahabba ayyabsuta fi rizqihi wa yunsha'a fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sering-seringlah bersilaturrahim. Karena itu sahabat, silaturrahim masuk dalam kategori amalan ibadah yang bisa mendatangkan rezeki bagi kita. Yang keenam yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini zikir yang pertama. Kemudian zikir yang kedua, membaca la ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin.
Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang setiap hari membaca kalimat tersebut, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut di dalam kubur. Kemudian wirid yang ketiga yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas ketika masuk rumah, maka berkah bacaan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, sahabat. Jadi silahkan mengamalkan wiritan-wiritan yang sederhana ini, tapi dampaknya itu luar biasa. Dan yang ketujuh, sahabat, ini yang paling favorit bagi kita semua sekaligus paling mudah. Amalan untuk mendatangkan rezeki yang berikutnya yaitu membaca sholawat Nabi. Kenapa? Ini insya Allah semuanya sudah tahu. Karena memang kata Rasulullah, sabda Rasulullah, man shalla alayya fi kulli yaumin mi'ata marrah. Barang siapa yang membaca sholawat padaku setiap hari sebanyak 100 kali, qadallahu lahu mi'atu hajah. Maka Allah akan mengabulkan 100 kebutuhannya atau 100 hajatnya, keinginannya. Minha sab'ina fil akhirah wa thalathina fid dunya. Namun 70 diantaranya itu dikabulkan nanti ketika di akhirat, tapi 30 akan dikabulkan ketika kita masih hidup di dunia. Ini salah satu landasan dari sekian banyak dalil dan hadis tentang hikmah dan fadilah membaca sholawat kepada Rasulullah untuk mendatangkan rezeki. Yang terakhir, yang nomor 8, yaitu tadarrus Al-Quran. Membaca Al-Quran juga menjadi salah satu pintu atau amalan yang bisa mendatangkan rezeki bagi kita. Hal ini karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apakah salah satu dari kalian senang jika saat kembali kepada keluarga ia mendapati 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk? Maka para sahabat menjawab, ya. Kemudian beliau bersabda, 3 ayat Al-Quran yang dibaca dalam sholat itu lebih baik baginya dari 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk. Jadi ini salah satu dalil yang bisa menjadi hujah bagi kita. Kenapa membaca Al-Quran itu juga mendatangkan rezeki. Selain banyak hadis atau ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang fadilah dari membaca Al-Quran ini untuk korelasinya terhadap rezeki kita. Jadi itu, sahabat, 8 ibadah atau 8 amalan yang khusus untuk mendatangkan rezeki. Yang amalan ini biasanya dikerjakan oleh para ulama, sehingga walaupun kerjanya sedikit, penghasilannya sedikit, namun insya Allah hasilnya akan menjadi hasil yang berkah dan luar biasa, yang dapat mencukupi kebutuhan bahkan keinginan kita. Itu insya Allah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sharing saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang khusus mendatangkan rezeki tersebut. Lebih-lebih kita bisa mengamalkan semuanya dan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.